Shalom semua warga kerajaan. Apakah keluarga kita sungguh-sungguh bersatu karena melayani Tuhan? Keputusan ada pada kepala keluarga. Dan kita melihat contoh yang paling baik, salah satu dalam perjanjian lama justru adalah Yosua bin Nun. Yosua bin Nun adalah seorang pemimpin bahkan jenderal daripada Israel yang asalnya adalah seorang abdi daripada Musa. Dia tahu bagaimana mengabdi. Ketika semua orang jauh daripada Musa dan Musa ada di puncak gunung bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, cuma Yosua bin Nun yaitu yang tetap tinggal di sana. Salah satu kuncinya adalah tetap berada dalam hadirat Tuhan. Dan kau buat Musa 40 hari 40 malam, kan dia di hadapan Tuhan ya, seperti 4 detik saja. Tapi Yosua ada di sana tanpa makan, tanpa minum, tetapi dia bisa bertahan di sana. Kesetiaan dianggap rendah saat-saat ini, tapi itu yang dicari Tuhan. Loyalty, faithfulness. Karena nama Tuhan Yesus adalah setiawan, the faithful one. Yosua berkata begini, karena itu dia berkata dalam Yosua 24 ayat 14, pilih hari ini. Hidup ini adalah pilihan. Pilihan apa? Mengabdi pada Tuhan atau mengabdi yang lain. Dalam perjanjian baru dijelaskan, kamu tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Kamu menghormati yang satu dan merendahkan yang lain. Tidak bisa menyembah kepada Tuhan dan kepada Mamon. Karena itu pilih hari ini. Dia berkata karena itu Tuhan sudah memberikan kemenangan luar biasa. Mereka menyeberang laut Teberau, sungai Yordan terbelah, benteng Yeriko dihancurkan, suku-suku dikalahkan. Bahkan Tuhan kirim yaitu tawon, hornets, untuk mengusir mereka. Pilih hari ini, kamu sudah tahu Tuhan adalah juru selamat yang sebenarnya. Nama daripada Yosua dulu Hosea, artinya salvation. Bagus sih. Tapi Musa mengganti dia dengan Yoshua, yang adalah nama dari Tuhan Yesus, artinya Jehovah Savior. Tuhan itulah juru selamat sebenarnya. Hati-hati dengan Mesiah kompleks, merasa diri yang jadi juru selamat. Lalu dia bilang begini, bagaimana kamu bisa lihat sendiri Tuhan memberikan kemenangan. Pilih hari ini. Apakah menyembah kepada yang disembah nenek moyangmu, yaitu Abraham, di seberang sungai Efrat, atau bangsa-bangsa Amori yang ada di tempat ini. Tapi aku dan keluargaku, kami yang beribadah kepada Yahweh. Kami beribadah kepada Allah Israel. Saudara yang kasih, karena itu dia menjadi pemimpin besar. Karena itu hidup ini harus memberikan dampak. Hidup ini harus menjadi satu untungan bagi orang lain, bukan bagi diri sendiri. Pada waktu direkam ini saya baru kembali dari Taiwan. Dan kita di sana ada satu hubungan dengan satu gereja namanya Huayan Jiaohui. Huayan Jiaohui itu gereja yang mengandung anugerah. En dari Entian, grace, anugerah. Dan mereka berasal dari satu suku aborigin daripada Taiwan yang menjadi nenek moyang daripada suku Dayak di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur dan semuanya sampai Sarawak dan yang lain. Karena itu saudara yang kekasih, pilih hari ini. Siapa yang kamu sembah, siapa yang kamu milih. Yang pasti kita tidak akan memilih mamon ataupun dunia ini. We will serve the Lord. Amen. Haleluya. Nama saya dulu Arifin, diganti Timotius, honoring God. Haleluya. Kami memuliakan Tuhan dan sekiranya engkau dan keluargamu semuanya beribadah pada Tuhan. God bless you. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat datang kembali di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya setiap kita rindu untuk datang menyembah Tuhan. Kita rindu untuk sama-sama datang untuk kepada Tuhan. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Mari saya undang kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah hari ini. Biar jadikan ibadah pada hari ini bukan ibadah yang hanya sekedar rutinitas saja, tapi percaya saudara, hari ini lawatan Tuhan akan turun atas setiap kita, amin. Hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang maha besar, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami bisa ada sampai dengan hari ini,
Kita semua percaya Tuhan bahwa itu semua hanya karena Engkau. Kami tahu Tuhan, kita bisa ada di tengah-tengah ruangan ini Tuhan. Itu semua karena Engkau. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau fokuskan hidup kami hanya untuk menyenangkan hati Engkau Tuhan. Biar kami Tuhan bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Engkau. Penyembah-penyembah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersatu Tuhan. Bersatu di dalam Engkau. Kami mau datang ke hadirat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami mau datang padamu Tuhan. Dalam penderitaanmu kau menengadah dan berdoa. Agar kami bersatu seperti Bapa dan Engkau satu. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu, Yesus, dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Engkau Tuhan kekal dan maha kuasa, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami berpaling, rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Sama-sama kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami satu. Kami menyembah Engkau Tuhan, satu-satunya Allah kami Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu, Yesus, dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Amin.
satu Tuhan, kami mau datang ke hadirat Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan, kami mau sembah Engkau, sebab Engkau yang layak terima pujian kami. Kau ditinggikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang luar biasa atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dengan penuh sukacita ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama yang siap untuk memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, sama-sama kita katakan amin. Percaya saudara bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang luar biasa, amin. Boleh kasih tos ke kanan kirinya dan katakan great is our God. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan katakan kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan
atas hidup kami. Mari sama-sama katakan. Kami rindukan kuasa lewatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan berkata, ku akan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, berlaku dikatakan, mujizat dikatakan. Dewi Saga, datanglah dan berkata, ku akan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, berlaku dikatakan, mujizat dikatakan. Sama-sama kita katakan. Dewi Saga. Amin. Kau layak Tuhan. Kau layak Tuhan. Kami sembah Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan, satu-satunya Allah kami, Allah yang layak kami sembah. Ini kerinduan setiap kami Tuhan, untuk menyembah Engkau di dalam roh dan juga kebenaran. Ini kerinduan hati kami Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Biar lewat setiap pujian kami, mungkin bukan yang sempurna Tuhan, tapi ini segalanya yang bisa kami berikan untuk Engkau Tuhan. Seluruh hidup kami Tuhan, untuk menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami menjadi penyembah-penyembah Engkau yang tulus, datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku, yes Jesus, ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi
Terpujilah Engkau Tuhan, namamu besar Tuhan, namamu indah Tuhan, Kau termulia Yesus. Anugerah-Mu melingkupi kami. Kami sembah Engkau sepanjang hidup kami. Kami sembah Engkau, diberkatilah namamu Yesus Kristus Tuhan, Raja kami, Raja kami. Kau termulia, Kau dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya. Rasakan hadirat-Mu Tuhan, itu kerinduan kami. Ya Yesus, menyembah di bait-Mu, bersatu bersama keluarga kami Tuhan. Biarkanlah kami menyembah Engkau, oh Yesus. Kami mau sembah Engkau sepanjang hidup kami. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku sekali lagi katakan sama-sama, menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Haleluya. Biarkan Tuhan disenangkan melalui pujian dan penyembahan yang keluar dari mulut setiap daripada kita, saudara.
Seperti lagu ini saudara, Tuhan, kami rindu untuk selalu dekat dengan Engkau. Kami rindu Tuhan untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Kamu serahkan kehidupan kami menjadi persembahan yang hidup, yang menyenangkan hati-Mu. Biarlah kami semua menjadi milik kepunyaan Tuhan, kesayangan Tuhan, kebanggaan Tuhan oleh karena kehidupan kami. Terima kasih atas anugerah dan kebaikan Tuhan yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena kami menjadi anak-anak Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini pakai lidah bibir hamba-Mu. Biar setiap firman yang dibagikan itu semua boleh nyampe ke setiap hati kami, tidak terbuang sia-sia, bertumbuh dan menghasilkan buah. Buat kami konsentrasi Tuhan untuk menangkap setiap apa yang Kau ajarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Gembala atas kepercayaannya, selalu bersuka cita ya untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Luar biasa. Saya melihat wajah-wajah yang nggak ada yang ngantuk kok ya saudara. Saya ngelihat dari tadi tuh, saya dengar suaranya juga semangat ya Bapak Ibu. Ya saudara, kalau kita itu lagi di jalan gitu ya, kita sering lihat ruko-ruko di kanan kiri, ya toko-toko, atau kita sering lihat surat proposal gitu. Di situ pasti tercantum nama sebuah perusahaannya, ya nama-nama PT gitu ya. Kalau kita lihat nama-nama PT di jalan, kadang di truk juga ada ya. Itu pasti yang bagus-bagus ya saudara, bener ya. Kita pasti lihat nama PT itu kan PT apa? PT Anugerah Jaya gitu ya. PT Sinergi Maju Bersama. Apalagi ini yang Pak Yanco pasti tahu banyak ini nama-nama PT. Apalagi PT Berkah Abadi Sentosa. Ya pasti baik-baik namanya saudara. Kenapa kok yang bagus-bagus? Ya supaya menggambarkan identitas dari perusahaannya toh. Ya toh? Ya secara kata lain ya itu harapan untuk perusahaannya. Gak ada yang ngasih nama PT itu jelek, yang aneh-aneh, ya enggak? PT Cuan Seret kan gak ada ya Bapak Ibu. Yang ada ya PT Sumber Rezeki, bener ya? Ada yang ngasih nama PT Jatuh Bangun. Ada Bapak Ibu. PT Gali Lubang Tutup Lubang gak ada. Yang ada ya PT Sumber Rezeki. Ada yang ngasih nama PT Lemes, gak ada Bapak Ibu. PT Makmur Jaya ya kan. Nah sama kita ini loh, identitas kita tuh sebagai apa toh saudara? Sebagai warga kerajaan Allah. Identitasnya kita tuh sebagai anak-anak Tuhan. Berarti ya sudah seharusnya hidup kita tuh ya mencerminkan sebagai murid-murid Kristus toh. Ya toh Bapak Ibu, sesuai nama anak Tuhan kita tuh harus mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan. Nah makanya saudara, setiap kali ibadah, waktu dengar firman tiap minggu, itu pastikan saudara tuh nangkep, supaya saudara pulang dari tempat ini tuh enggak dengan tangan kosong. Ada sesuatu yang didapat, kita semakin diperbaharui. Ya saudara, amin. Amin. Saudara kalau ingat khotbah saya sebelum ini tentang menang atas rasa takut, ingat? Ya, itu di situ dijelaskan bahwa salah satu supaya kita tuh bisa menghadapi rasa takut ya, kita bisa mengatasi rasa takut di tengah tekanan hidup itu adalah dengan percaya ada jaminan penyertaan Tuhan. Nah, saudara yakin nggak kalau saat ini tuh kita
disertai Tuhan. Yakin? Yakin dong. Di sini siapa sih yang sudah menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya mau lihat tangan-tangannya nih loh. Yang sudah percaya, ya menerima, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada yang nggak angkat tangan? Coba saya lihat. Peter? Ya, siapa lagi? Semuanya sudah percaya, benar ya? Semua sudah percaya yang di belakang. Nah, semua kita percaya bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat. Ini saya bacakan aja ya. Dalam Matius 28 ayat 20, di situ dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah nih loh Bapak Ibu, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau kita lihat lagi dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, di situ dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, ketika kita itu percaya Yesus, ya, itu sudah otomatis kita menerima anugerah keselamatan dan anugerah penyertaan itu, yaitu siapa yang dicurahkan kepada kita, saudara? Roh Kudus. Roh Tuhan itu sudah otomatis ada menyertai kita. Coba pegang tangannya di dada semua, yuk. Kita pegang tangan kita di dada ya. Nah, di dalam situ ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus. Tuh, ini janjinya. Dia tuh menyertai kita sampai selama-lamanya. Dia mendampingi, dia ada bersama-sama dengan kita, dia menuntun kita, mengingatkan kita, menolong kita. Cuma saudara, masalahnya kayak khotbah Bu Krisna minggu lalu. Apakah hidup kita itu membiarkan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita? Siapa yang bertahta? Apakah Roh Kudus? Atau egonya kita? Atau pasangan kita? Atau harta kita? Siapa saudara? Nah, karena di sini kita semua di sini sudah percaya Yesus. Saya jamin 100% kita semua disertai Tuhan. Ya, 100%. Enggak mungkin enggak. Kita semua disertai Tuhan. Tapi kalau soal berkenan atau enggak, itu tunggu dulu saudara. Ya. Kita semua orang percaya itu disertai Tuhan. Tapi berkenan atau enggak, itu belum tentu. Karena berkenan itu pilihan kita, mau apa enggak untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Seperti ikatan suami istri, ya. Ikatan suami istri dalam ikatan pernikahan. Ikatan itu bisa aja menenangkan atau bisa aja nggak menyenangkan. Bisa aja tinggal bersama, tapi belum tentu harmonis. Bisa aja tinggal bersama, tapi ternyata saling menyakiti satu dengan yang lain. Atau bahkan yang parah, mungkin sudah kehilangan yang namanya cinta. Ya, jadi saya mau ajak saudara untuk merenungkan. Kita ini udah disertai Tuhan, tapi hidup kita ini sudah berkenan belum ya bagi Tuhan? Tolong tampilkan slide saya. Nah, tema khotbah pagi hari ini yang ingin saya bagikan adalah hidup dalam perkenanan Tuhan. Yuk katakan sama-sama yuk, 1, 2, 3. Hidup dalam perkenanan Tuhan. Perkenanan itu berasal dari kata kenan yang artinya itu senang, restu, cocok, suka, terpikat hatinya. Oh, bagus nih ya katanya ya. Nah,
Hidup dalam perkenanan Tuhan itu artinya hidup kita itu diperkenan Tuhan. Ya, itu artinya Tuhan itu disenangkan oleh kehidupan kita. Tuhan suka. Ada sukacita dari hati Tuhan atas kehidupan kita. Artinya apa, saudara? Artinya kalau kita untuk bisa hidup dalam perkenanan Tuhan, ya berarti hidup kita harus menyenangkan hati Tuhan toh. Ya toh saudara. Hidup kita harus berkenan supaya kita bisa hidup dalam perkenanan Tuhan. Hidup yang berkenan itu kayak apa? Ya hidup yang selaras dengan kehendak dan perintah Tuhan. Hidup yang seturut dengan standar kebenaran firman Tuhan. Hidup dengan karakter seperti Kristus. Lah iya toh saudara. Nah kalau hidup kita sembarangan, kita masih suka menyakiti hati Tuhan, masih menikmati dosa, ya masa Tuhan seneng? Logikanya loh, ya toh. Maaf kata, kalau seseorang itu suka berzina, ini saya mau tanya sama saudara, kalau seseorang itu suka berzina, Roh Kudus masih ada nggak di dalam hidupnya? Sesuai firman yang tadi kita dengar, ketika seseorang itu suka berzina, Roh Tuhan itu tetap ada di dalam kehidupan setiap orang percaya. Percaya Yesus itu ada penyertaan Tuhan sampai pada akhir zaman. Roh Tuhan tetap tinggal di dalam orang itu. Mungkin Tuhan tetap menuntun, menyertai, mengingatkan untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi berkenan apa enggak? Betul. Enggak berkenan tuh saudara. Disertai sih tetap disertai, wong itu janjinya Tuhan kok. Tapi Tuhan tidak disenangkan. Ya. Nah kita sudah menerima kasih Tuhan, anugerah keselamatan, sudah dikasih hadiah Roh Kudus. Tinggal di dalam kita selama-lamanya. Ya udah sepantasnya, udah seharusnya kita tuh meresponi anugerah itu dengan apa? Ya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tinggal mau apa enggak gitu loh. Saudara mau hidup berkenan di hadapan Tuhan? Mau? Mau. Amin. Nah, ini ya. Perkenanan Tuhan itu apa? Ini Bapak Ibu, Saudara. Perkenanan Tuhan itu anugerah yang Tuhan berikan kepada seseorang yang berkenan kepadanya berupa bukti nyata bahwa Tuhan itu bekerja, Tuhan itu hadir, Tuhan itu melimpahkan kasih kebaikannya melalui berkat-berkat dan keberhasilan yang Tuhan curahkan atas hidup kita. Nah, berkat-berkat di sini tuh saudara, itu bukan hanya tentang materi, bukan hanya tentang promosi, ya, tapi juga tentang kedewasaan dan pertumbuhan rohani, sehingga karakter kita tuh semakin dibentuk. Ya, ada damai sejahtera, ada hikmat, ada sukacita. Ya, supaya apa? Sehingga kita tuh nggak menjadi sombong kalau kita berhasil, dan kita tuh juga nggak jadi terpuruk kalau kita gagal. Ya. Hidup dalam perkenanan Tuhan itu bukan berarti nggak pernah mengalami kegagalan loh saudara. Bukan berarti nggak pernah mengalami masalah. Bukan berarti kita tuh nggak pernah terpeleset. Ada kalanya kita tuh jatuh dalam dosa. Bener nggak? Ya. Tapi saya mau katakan sama saudara, Tuhan itu tahu mana yang sungguh-sungguh ingin benar-benar menyenangkan hati Tuhan, yang sungguh-sungguh ingin bertumbuh, yang sungguh-sungguh ingin bertobat, dan mana yang bebal, dan mana yang masa bodoh. Tuhan tahu. Jadi Tuhan pasti bisa menilai sampai kedalaman hati kita. Ya. Dan untuk mencapai perkenanan Tuhan ini, itu nggak bisa semata-mata karena kekuatan kita, saudara. Nggak bisa karena kebaikan kita sendiri. Nggak bisa karena usaha kita sendiri. Perkenanan Tuhan itu anugerah yang Tuhan berikan bukan karena usaha manusia. Saudara, saya mempersiapkan ini itu juga saya pasti bertanya pada mentor saya ya. Saya pasti bertemu dengan Bu Krisna. Jadi anugerah
itu ada dua. Ada yang bersifat unconditional, yang artinya tanpa syarat, yaitu apa? Ya seperti anugerah keselamatan. Ya, ketika Tuhan mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Tapi juga ada anugerah yang sifatnya kondisional, bersyarat, tergantung dari respon ketaatan orang tersebut. Nah, perkenanan Tuhan ini termasuk anugerah yang kondisional itu, saudara. Kenapa kok dibilang anugerah? Ya karena pada dasarnya tuh gak ada satupun orang yang layak menerimanya. Pada kenyataannya kita masih berbuat dosa loh. Kita ini masih kotor, saudara. Kita tuh gak kudus, sempurna. Anugerah perkenanan Tuhan itu merupakan inisiatifnya Tuhan sendiri. Karena kasih dan belas kasihan Tuhan kepada kita. Bukan karena kita tuh pantas, ya. Tapi karena kita tuh dilayakkan untuk menerimanya. Karena Tuhan tahu anaknya sungguh-sungguh mau berkenan hidupnya di hadapan Dia. Namun bukan berarti kita nggak perlu berusaha loh, saudara. Ya. Sekali lagi perkenanan Tuhan itu terjadi ketika kita tuh sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Nah, anugerah perkenanan Tuhan ini loh, saudara, yang memampukan kita untuk bisa terus berjuang, untuk bisa terus berusaha supaya hidup kita itu terus menyenangkan hati Tuhan. Makanya dikatakan anugerah. Tanpa anugerahnya Tuhan ini nggak bisa kita ngandalin usaha kita sendiri. Kita perlu kuasa Tuhan untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan. Ada salah satu contoh Alkitab yang akan kita teladani sama-sama hari ini ya. Dia tuh begitu mengalami perkenanan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya, yaitu Yusuf. Kita akan nyimak dari Kejadian pasal yang ke-39 ayat ke-1 sampai ke-10. Iya. Tapi sebelum kita baca 1 sampai 10 ini, saya ceritakan dulu secara singkat. Jadi di tanah Kanaan itu ada seorang bernama Yakub. Ya. Yakub ini punya 12 orang anak. Yusuf ini anaknya yang paling bungsu. Nah, Yusuf ini anak kesayangan daripada Yakub. Tapi apa? Saudara-saudaranya yang lain itu iri, cemburu, benci sama Yusuf. Akhirnya apa? Mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf. Dan pada akhirnya Yusuf itu dibuang ke sumur dan dijual sama saudara-saudaranya sebagai budak. Dan Yusuf dibawa ke Mesir. Nah ini kita baca ya kelanjutannya, kisahnya. Adapun Yusuf ini ya telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli Yusuf dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf ini disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Kok hilang? Bisa tolong Dina. Nah, yang keenam, segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu apa? Manis sikapnya dan elok parasnya. Yusuf itu ganteng.
Dan yang bapak-bapak yang cowok-cowok dalam hatinya langsung aku itu, aku, ya enggak? Ya. Nah, lihat lagi. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu enggak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau itu istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Lihat, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Nah, ini kita kembali ya, kita lihat yang ke ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Nih, ini adalah bentuk perkenanan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Dibuat berhasil semua yang dikerjakan Yusuf. Ya, tapi sebelum kita masuk lebih dalam, Bapak Ibu, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu untuk memahami bahwa ada perbedaan ya penyertaan Tuhan. Maaf sebentar. Ada perbedaan penyertaan Tuhan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Kalau kita lihat ini perjanjian lama dan kita tuh sekarang hidup di zaman perjanjian baru. Ya. Kita lihat perbedaannya ini. Penyertaan Tuhan kalau di perjanjian lama itu sifatnya temporer. Dia itu tidak menetap, sementara. Tapi kalau di perjanjian baru kayak yang tadi sudah kita pelajari, penyertaan Tuhan itu permanen, menetap, tinggal di dalam kita selama-lamanya. Ya, bedanya di sini ya Bapak Ibu. Nah, kalau di perjanjian lama, penyertaan Tuhan itu hanya diberikan kepada orang yang taat aja. Ya. Tapi kalau di perjanjian baru, penyertaan Tuhan itu diberikan kepada semua orang yang percaya Yesus. Di perjanjian lama, kalau enggak taat, Roh Tuhan itu dapat meninggalkan orang tersebut. Contohnya ini, Saul, dalam ketidaktaatannya, Allah mundur daripada dia. Allah meninggalkan Saul, Simson. Karena ketidaktaatannya, sampai dikatakan apa? Tanpa dia ketahui Allah sudah meninggalkan dia. Wah, itu serem loh saudara. Sampai enggak tahu kalau Allah itu ternyata sudah meninggalkan dia. Daud juga pernah bilang, jangan lari, jangan tinggalkan aku ya Tuhan. Ya, tapi kalau di perjanjian baru, ya, mau taat, mau enggak taat, Tuhan tetap tinggal di dalam hati orang percaya. Hanya masalahnya tadi ya, berkenan atau enggak. Di perjanjian lama, penyertaan itu adalah bentuk perkenanan Tuhan. Ya, Tuhan enggak sembarang hadir di kehidupan orang zaman itu. Enggak sembarangan menyertai. Karena cuma yang taat aja. Jadi otomatis kalau sampai disertai Tuhan itu juga adalah bentuk perkenanan Tuhan. Tapi kalau di perjanjian baru, orang yang menerima penyertaan Tuhan itu belum tentu memperoleh perkenanan Tuhan. Ya, jadi di sini kita paham dulu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, ini tuh bentuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Kita tahu bahwa Yusuf itu hidup dalam perkenanan Tuhan. Ada karakter yang spesial dari Yusuf Bapak Ibu. Ya, yang akan kita teladani sama-sama pagi hari ini. Ada 3 ciri-ciri. Ya, 3 ciri-ciri yang harus dimiliki untuk kita tuh bisa hidup dalam perkenanan Tuhan. Dan harus ketiganya, karena ketiga-tiganya ini saling berkaitan. Ya, Bapak Ibu, Saudara. Oh, hilang. Bisa tampilkan lagi, tolong. Ya ini, yang pertama, ciri-ciri yang harus dimiliki untuk kita tuh bisa hidup dalam perkenanan Tuhan adalah dapat dipercaya.
Ya, ini kita ambil dari ayat yang ke-6 sampai 9a. Ini nih. Ya. Tadi kita sudah tahu, segala sesuatu yang di rumah tuannya itu diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Nggak usah ngatur apa-apa lagi loh tuannya selain makanannya sendiri. Ya, Yusuf dapat dipercaya. Bahkan pada saat istri Potifar itu menggoda Yusuf, Yusuf bilang apa? Loh, semuanya itu sudah diserahin kepada kekuasaanku. Kecuali kamu loh, soalnya kamu tuh istrinya. Yusuf itu dapat dipercaya, saudara. Ya, Yusuf dapat dipercaya. Kalau kita lihat ayat ini ya, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Saudara, dapat dipercaya, itu proses. Gak ujuk-ujuk. Kalau kita punya teman baru kenal, kita punya karyawan, kita punya ART, baru ketemu, baru kenal, kita bisa langsung percaya, saudara? Gak bisa. Proses. Mungkin kerja dulu 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, baru kita ngeh, oh orang ini bisa dipercaya. Akhirnya kita percayain hal-hal yang lebih kepada dia. Nah, dapat dipercaya itu bukan berarti dipercayain banyak hal. Ya Bapak Ibu, karena orang yang dipercayain banyak hal itu belum tentu juga bisa dipercaya. Orang yang dapat dipercaya itu apapun tugas, tanggung jawab, kewajiban yang Tuhan percayakan pada kita, berapapun itu kita kerjakan dengan jujur, dengan setia, dengan segenap hati, walaupun gak ada yang ngeliat. Ini dapat dipercaya. Dan kalau kita ngeliat ayat ini, kalau kita sampai bisa dipercaya, itu berarti Tuhan sendiri yang percaya sama kita. Gak usah takut tentang promosi. Tuhan itu yang ngasih berkat sama promosi. Kalau Tuhan melihat kita bisa dipercaya, mosok ya gak dikasih berkat toh. Ya toh saudara. Ayo jadi pribadi dapat dipercaya di keluarga, di pekerjaan dan pelayanan. Jangan karena kepepet, aduh, lek kayak gini aku lah nggak dapet cuan, lek kayak gini aku lah nggak dapet duit yo yang lain juga ngelakuin kok, aku tak juga. Akhirnya tergoda buat apa? Buat korupsi. Saudara, berkat yang Tuhan udah sediakan mau berikan buat saudara itu nggak akan kemana-mana. Bagian kita tuh yang kerjakan dengan jujur dan setia. Gak usah kita berusaha dapatkan dengan ngelakuin hal yang gak etis. Gak usah kita berusaha dapatkan apa yang mau Tuhan berikan kepada kita dengan dosa. Secapek-capeknya kerja, ya, secapek-capeknya kerja, itu lebih capek orang yang nyari kerja tapi gak dapat-dapat. Jadi bersyukur. Apa yang kita kerjakan sekarang ya kerjain dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, dengan berintegritas, dengan setia, dengan segenap hati. Kadang anak Tuhan itu ada yang doa minta pekerjaan. Tuhan, aku mau pekerjaan Tuhan. Tapi begitu dikasih pekerjaan, gak datang lagi ke ibadah. Apa alasannya? Sibuk kerja. Nah kalau kayak gini mau dipercaya Tuhan ya angel. Susah. Ya saudara. Beberapa waktu lalu saya dan suami saya itu pergi ke sebuah showroom mobil, ya, pergi ke sebuah showroom mobil, dan di situ kami datang disambutlah oleh seorang SPG cewek, ya, parasnya itu ya cantik gitu ya, tinggi gitu, rambutnya disemir panjang. Wangi ya saudara, wangi sampai minyak kayu putih saya itu kalah baunya. Ya, disambut. Dan akhirnya SPG itulah yang melayani kami ya. Ini yang ibu-ibu mata langsung mendelik semua ya. Kelihatannya hadapnya ke saya tapi ngelirik ke suaminya ya. Nah, benar kita dilayani duduk di sebuah meja bulat kecil gitu ya. Nah, tapi saudara, karena saya itu harus ngurusi beberapa pekerjaan, jadi saya tuh fokus di
HP saya. Nah saya pikirnya apa? Yang tahu tentang mobil suami saya kok gitu loh. Nah saya kan mau dijelasin kayak apa, saya nggak mudeng. Taunya mobilnya merek ini, warna ini ya, bagus modelnya ya gitu. Jadi saya pikir biarin suami saya aja yang ngobrol, ya biarin dijelasin ya suami saya, yang tanya-tanya biar suami saya aja. Saya tetap fokus ke HP saya, taktik tuk gitu ya. Nah terus kemudian suami saya ini ternyata harus diajak ke depan, ke depan showroom nggak jauh, mau ditunjukkan mobil tersebut. Ya mau ditunjukkan mobil tersebut, akhirnya ya ke sana dong, ya kan. Kemudian saya lihat suami saya itu masuk ke mobil itu sambil didampingi SPG itu. Nah ini ibu-ibu tambah melotot loh ya, tambah melotot, tambah ngelirik ya. Nah akhirnya suami saya yang didampingi untuk ditunjukkan mobil itu dijelaskan, tapi saya itu tetap harus fokus sama HP saya Bapak Ibu karena kerjaan saya. Nah kemudian selang berapa waktu ya 10 menit lah ya kira-kira, tiba-tiba ada WA masuk ke HP saya Bapak Ibu. Saya nggak tahu nomornya siapa, tapi ngomongnya gini, katakan namanya ini ya. Sore Pak, saya Bunga, saya kasih nama Bunga soalnya wangi ya tadi. Nah saya Bunga dari showroom mobil A. Dari situ ya, ibu-ibu ini pinter-pinter pasti. Artinya apa kalau gitu ibu-ibu? Artinya apa? Artinya apa? Nah kok bisa ada WA masuk, artinya apa? Hah? Ya, saya langsung ngeh dalam hati. Oh gitu ya, tapi kan saya nggak bisa apa-apa. Nah akhirnya sudah singkat cerita sudah, kami sudah masuk mobil gitu ya, kami masuk mobil, terus saya tanya ke suami saya, loh kok tadi tuh ada WA masuk loh ke nomorku, ngomong saya Bunga dari showroom mobil ini. Gitu katanya. Loh kenapa? Ya tadi ternyata SPG-nya itu tanya nomor HP suami saya gitu ya, minta nomor HP suami saya. Nah terus saya bilang, nah terus yang mbok kasih kok nomorku gitu toh. Terus suami saya jawab, ya emangnya kenapa gitu. Ya kenapa emangnya ngomong gitu. Nah tapi ya udah, karena sudah ngomong gitu, ya udah nggak usah dilanjutin, ya nggak usah ditambah-tambahi. Nah, itu kan soalnya ada aku. Coba kalau nggak ada aku, pasti sih dikasih ya nomormu gitu toh. Terus suaminya bilang apa? Enggak lah. Nah kalau nggak ada kamu ya aku tetap ngasih nomormu lah. Terus istrinya bilang apa? Bohong gitu kan? Salah, bingung. Ngasih salah, nggak ngasih juga. Salah. Kadang wanita ya, kita sama wanita memang kadang kita tuh rumit ya. Ya tapi ya begitulah keunikan wanita. Nah dari situ, dari situ saya saya bisa tambah percaya sama suami saya. Ini kasih nomor saya gitu. Nah ini berbunga-bunga ya hatinya. Ya begitu. Jadi dapat dipercaya itu proses yang membuat kita semakin percaya terhadap orang. Ini dari tadi Pak Yanto sama Ibu Ica ini senggolan terus tuh. Ada apa ya? Ya, saya jadi ikutan bersuka cita di depan ini ya. Ya oke. Kita mungkin punya sahabat. Jadi orang yang bisa dipercaya. Ya, oleh sahabat kita. Ya. Yang pacaran nih. Ayo jadi pribadi yang bisa dipercaya. Ya, waktu SMA dulu tuh saya tuh pernah pacaran ya. Kelas 3 ya, saya pernah pacaran. Nggak lama sih, cuma 7 bulan. Terus saya itu saudara diputusin. Saya tuh diputusin. Alasannya apa tahu nggak saudara? Alasannya karena dia suka sama sahabat saya sendiri. Sakit loh ya pas itu ya. Jadi ternyata selama pacaran sama saya itu tujuannya buat deket sama sahabat saya. Nah ini loh, CT apa itu? Cukup tahu. Dia mempercaya sama dia. Ya gitu. Jadi ayo yang pacaran juga jadi yang orang yang dapat dipercaya juga ya. Kalau dipercaya untuk pelayanan, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan ya. Ayo saudara, kembangkan ini dalam kehidupan kita. Jujur, berintegritas, lakukan segala pekerjaan, tugas, tanggung jawab yang dikasih ke kita. Hari-hari ini apapun itu. Ya, jadi pribadi dapat dipercaya supaya kita tuh hidup
boleh dalam perkenanan Tuhan. Ya, dipercaya oleh Tuhan dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, amin. Amin. Yang kedua, yuk. Ya, ciri-ciri orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Takut akan Tuhan. Nih, kalau kita lihat lanjutannya tadi ya. Habis Yusuf bilang, loh, semuanya itu sudah diberikan semuanya pada kekuasaanku kecuali kamu loh. Soalnya kamu tuh istri nih. Yusuf dapat dipercaya. Kemudian lanjutnya bilang apa Yusuf? Bagaimana mungkin aku tuh melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf itu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan yang dimaksud dalam Alkitab itu artinya yirah, yang artinya penuh penghormatan, penuh kekaguman. Sampai kita tuh nggak mau menyakiti hati Tuhan. Jadi bukan takut yang ngeri, serem, bukan. Tapi karena kita hormat, ya. Kita lihat ayat ini. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Jadi takut akan Tuhan itu kita menjauhi larangannya dan melakukan perintahnya. Takut akan Tuhan itu begitu kita menghormati Dia sampai kita tuh nggak mau membuat Tuhan tuh nggak dihormati oleh karena perbuatan kita. Ya, takut akan Tuhan itu beda sama takut kepada Tuhan. Beda. Jadi ada kesadaran untuk kita tuh nggak mau melakukan dosa. Dosa tuh apa toh? Segala pelanggaran yang bertentangan, yang kita lakukan, yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, dengan perintah Tuhan. Yang menyakiti hati Tuhan, yang menjauhkan kita dari Tuhan, itu dosa. Kalau kita lihat di Galatia, contoh-contohnya ada apa saja? Dosa percabulan, hawa nafsu, perzinahan, penyembahan berhala, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ya, kalau takut kepada Tuhan itu contohnya kayak gini. Kalau takut kepada Bapak Gembala, itu kita berarti waktu ada Bapak Gembala bersikap baik, tapi waktu Bapak Gembala nggak ada kita berbuat seenaknya. Tapi kalau kita hormat, kita menghormati Bapak Gembala, berarti ada nggak ada Bapak Gembala, kita tetap bersikap baik. Sama kayak pasangan juga. Kalau takut kepada pasangan, berarti kalau nggak ada pasangan bisa melakukan hal-hal yang jahat. Tapi kalau kita menghormati pasangan kita, itu berarti mau ada nggak ada pasangan kita, ya kita tetap melakukan hal-hal yang berkenan. Jadi kalau takut akan Tuhan itu berarti walaupun Tuhan itu nggak kelihatan, ya kita tetap melakukan apa yang menjadi kesenangannya Tuhan. Kita tetap menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, di sini paham ya? Kayak Yusuf tadi. Yusuf takut akan Tuhan, digoda, tetap dia memilih untuk taat dan hidup kudus. Saudara, saya kasih tahu. Pengudusan itu 100% pekerjaan Tuhan. Kita nggak bisa menguduskan diri kita sendiri. Tetapi untuk hidup dalam kekudusan itu 100% tanggung jawab kita. Ya. Jadi ayo hidup takut akan Tuhan. Responi firman Tuhan pagi hari ini. Takut akan Tuhan itu membuat kita peka terhadap dosa. Tapi bukan berarti kebal ya, saudara. Ya jangan berpikir juga wajar kok berbuat dosa, enggak. Kalaupun kita jatuh, kalau kita benar-benar takut akan Tuhan, ya kita pasti mau bangkit lagi toh. Takut akan Tuhan itu menghasilkan kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ya karena kekaguman kita kepada Tuhan. Kayak lagu tadi yang dinyanyiin Olin. Ya. Apa lagunya tadi yang mau firman? Oh ya. Depannya. Tahu ya itu ya. Ya boleh saudara. Di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku.
izinkanku, apa saudara? Menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Takut akan Tuhan itu melahirkan yang namanya kerinduan kita untuk selalu dekat sama Tuhan. Melahirkan pertumbuhan, melahirkan pelepasan, melahirkan pembebasan. Jadi seharusnya kalau yang dulu suka maki orang, kalau benar-benar takut akan Tuhan, ya lama-lama berkurang toh. Ya, yang dulunya suka maki-maki, sekarang jadi nggak pernah maki lagi. Yang dulunya dendam, benci, sekarang kalau ingat-ingat sudah nggak dendam lagi. Orang kalau benar-benar takut akan Tuhan, ada pertumbuhan di situ. Yang dulunya suka mabuk, lama-lama berkurang. Dan lama-lama, bahkan dia sendiri yang jadi benci sama mabuk. Ya, hidupi firman Tuhan. Bangun keluarga yang takut akan Tuhan. Dengan begitu, hidup kita bisa berkenan di depan Tuhan. Yang terakhir yuk. Nah ya, yang ketiga. Ciri-ciri orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan itu adalah penuh penguasaan diri. Ayat yang ke-10. Nih, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Nah, lihat, Yusuf itu penuh penguasaan diri. Di zaman sekarang, untuk melakukan seperti Yusuf itu mungkin bukan sesuatu yang mudah. Ya, kalau tadi takut akan Tuhan itu membuat kita peka terhadap dosa. Nah, penguasaan diri ini yang memampukan kita, yang membuat kita itu mampu menahan untuk tidak melakukan dosa. Ya sekali lagi, penguasaan diri itu yang membuat kita mampu untuk menahan untuk tidak berbuat dosa. Menguasai diri dari apa? Dari pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Menguasai diri akan apa? Ya akan hawa nafsu, amarah, ketakutan, iri hati, dengki. Susah nggak? Susah. Saya yang ngalami, ya saudara. Tapi kita semua ini sebagai anak Tuhan bisa memilih untuk terus berusaha ya. Nah kalau kita masih suka memaki, mengutuki, menghakimi, menfitnah, nah yuk kuasai mulut kita ya. Supaya tidak melukai orang lain. Atau demikian sebaliknya, kalau kita yang dimaki, kita yang difitnah, kita yang dihakimi, kuasai juga diri kita. Supaya enggak apa? Supaya enggak benci, supaya enggak dendam, tapi melepaskan pengampunan. Kuasai mulut kita untuk tidak merendahkan pasangan kita. Ya, berhenti untuk mengucapkan kata-kata seperti, kamu enggak bisa apa-apa. Kalau enggak ada aku, kamu jadi apa? Gitu kan? Yang dikerjain gagal terus, itu kerjaannya tidur aja, kerja sana, kayak gitu misalkan. Jangan, apalagi kalau itu terlontar ke suami kita yang dimana adalah kepala keluarga. Ya, kuasai diri kita. Kalau kita nggak belajar mengendalikan, ya kita yang dikendalikan, Bapak Ibu. Penguasaan diri itu sangat penting dalam perjalanan iman. Ya, karena kita tuh bisa berdoa, kita bisa baca Alkitab, kita bisa nyanyi, nyembah Tuhan. Tapi kalau nggak punya penguasaan diri, ya kita yang dipermainkan sama iblis. Orang bisa aja kok percaya Yesus, tapi masih nempeleng istrinya. Ya, kayak berita-berita yang kita dengar itu tentang KDRT ya. Bisa aja percaya Yesus, tapi masih KDRT. Oh anak Tuhan, percaya Yesus, tapi masih apa? Masih hidup di dalam dosa, nggak kudus. Ya masih menikmati dosa, masih suka memaki, memfitnah misalkan, masih punya apa? Kebencian, balas dendam, itu bisa aja. Ya, jadi pengendalian diri, penguasaan diri itu penting. Ya, ayo latih diri kita untuk bisa menguasai diri supaya kita tuh nggak terjerumus. Iblis itu sudah ada dari zaman dulu, dari zaman Adam dan Hawa. Dan dia tuh tahu begitu liciknya, tahu caranya
untuk menjatuhkan manusia. Jadi saat ini saudara, termasuk yang anak muda, saudara mau digoda kayak apapun, jangan mau kalah. Mau digoda kayak bentuk apapun, ngerti kalau Tuhan itu di pihak kita. Di dalam sini ada roh Tuhan. Ayo, aku mau menyenangkan hati Tuhan. Aku gak mau menyakiti hati Tuhan. Ayo semakin bertumbuh bersama, kejar perkenanan Tuhan, pertahankan perkenanan Tuhan ya. Saya tutup dengan ayat ini. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu itu layak di hadapan Tuhan serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dari mana kita tahu kalau Tuhan itu sudah berkenan atas hidup kita? Saudara, ya dari sini loh, buah yang dihasilkan dari kehidupan kita. Ada buah-buah karakter yang semakin serupa dengan Kristus yang kita hasilkan. 3 hal ini dapat dipercaya, takut akan Tuhan, dan penuh penguasaan diri. Hidup kita menghasilkan buah-buah karakter yang semakin diperbarui, semakin serupa dengan Kristus. Ada perubahan dari kita dan kita jadi anak Tuhan yang berbeda. Dan pastinya kalau kita tuh menghidupi 3 hal ini, berkat-berkat Tuhan itu juga pasti mengikuti saudara. Ya, anak muda, kalau dari sekarang kalian tuh sudah menghidupi 3 hal ini, masa depanmu luar biasa. Ya, kalian gak akan jadi anak-anak muda yang abal-abal ya istilahnya ya. Dari sekarang dibangun. Ya. Oke, mari renungkan saudara, apakah ciri-ciri ini itu sudah ada dalam kehidupan kita? Ya, saya boleh undang tim RPC untuk maju ke depan. Saudara, hidup di dalam perkenanan Tuhan itu bukan berarti kita tuh gak pernah ngalami masalah ya. Kalau kita ngelihat kisahnya Yusuf, selanjutnya kalau kita lihat Yusuf difitnah akhirnya sama istri Potifar, dan akhirnya Yusuf dipenjara. Tapi ayat berikutnya juga dikatakan Tuhan itu menyertai Yusuf, dan Yusuf jadi kesayangan kepala penjara itu, dan Yusuf dipercayakan tawanan-tawanan yang ada di sana. Bahkan di perikop tadi kalau kita lihat ayat yang terakhir, Tuhan bilang apa? Karena Tuhan menyertai Yusuf, segala sesuatu yang dikerjakan Yusuf Tuhan buat berhasil. Saya percaya saudara juga akan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Saudara akan dibuat Tuhan berhasil di dalam keluarga saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam pelayanan saudara. Saudara akan berhasil asal hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Saudara mau? Amin. Untuk bisa melakukan 3 hal ini, satu-satunya cara itu adalah dengan mendekat pada sumbernya, melekat sama Tuhan, jalin hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Cuma itu tok yang bisa membuat kita tuh tahu isi hati Tuhan, untuk bisa membuat kita semakin menghormati Dia. Ya, Bapak Ibu, Saudara. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan
kita semua bangkit berdiri, katakan dengan sungguh-sungguh. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan sekali lagi, menyenangkanmu. Saya boleh minta tolong kepada Ibu Tias untuk masuk dalam doa. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu. Sekali lagi dengan segenap hati, menyenangkanmu. Ini kerinduan setiap kami ya Tuhan. Hanya menyenangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Biar setiap hari kami rindu menyenangkan Kau Tuhan. Amin. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan kami, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk setiap benih kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan dalam setiap hati kami. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur untuk janji-Mu bahwa Engkau Tuhan yang selalu bersama dengan kami sampai selama-lamanya. Tapi ada satu hal yang harus kami lakukan, yaitu kami rindu untuk kami menghidupi perkenanan-Mu Tuhan. Kami mencari terus setiap hari, setiap saat, membuat hidup kami berkenan di hati-Mu. Dengan hal-hal yang sudah kami dengar pagi hari ini Tuhan, hanya satu kunci yang kami tahu, bahwa saat kami dekat dengan Engkau, maka kami menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Ketika kami sungguh-sungguh mencari Engkau, melekat kepada sumber kehidupan yaitu Engkau sendiri Tuhan, kami percaya bahwa hidup kami akan terus takut akan Engkau, dan hidup kami Tuhan akan selalu berada di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi kegiatan aktivitas kami pagi hari ini kami serahkan hanya kepada-Mu. Kami minta tuntunan Roh Kudus dalam setiap hari kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami tidak berkenan. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami masih hidup dalam dosa. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami masih mementingkan ego kami. Mulai hari ini, mulai detik ini, kami mau punya komitmen baru untuk kami hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan. Untuk kami selalu menyenangkan hati-Mu lewat perkataan kami, lewat pemikiran kami, lewat tingkah laku kami. Kami serahkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sangat luar biasa pagi hari ini. Kami sangat diberkati, dan pulang dari tempat ini kami menjadi pribadi yang baru, yang siap untuk bertumbuh, yang siap untuk berbuah bersama dengan Engkau. Kami bersyukur, kami memberkati juga untuk Ibu Febe Tuhan dalam segala usaha, pekerjaan, keluarga bersama dengan suami dan anak-anaknya. Kami serahkan di dalam nama Yesus, biar berkat-Mu tercurah, perkenanan Tuhan terus ada dalam kehidupan keluarga ini. Keluarga ini boleh menjadi berkat dimanapun berada. Dan kami percaya ada hal-hal yang besar yang Tuhan akan percayakan dalam kehidupan keluarga ini Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur. Kami serahkan seluruh doa kami ini di dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Kingdom Leadership Conference 2026, 1 sampai 3 September. Don't miss it. Karena saya percaya ini dari begitu banyak KLC, sekali ini sangat penting. Kenapa? Perhatikan temanya, Kingdom Paradigm. Ketika saya memakai istilah Kingdom Theology, saya dimusuhi banyak orang. Sebetulnya sederhana, ini bukan sesuatu yang baru. Tetapi Kingdom Paradigm bukan cuma sudut pandang, tetapi sesuatu yang berubah. Anda lihat benda ini? Seluruh kehidupan manusia cuma dengan benda kecil ini berubah. Itu paradigm, saudaraku ya. Paradigma. Ya, semua cara bekerja, cara berkomunikasi, semuanya lewat benda kecil ini. Tetapi ada yang lebih penting. Karena itu saya mengajarkan untuk bisa mengerti pesan daripada Kristus. Itu kita seperti lihat itu film 3D ya. Itu pakai kacamata khusus biru dan merah kan. Jadi pertama merah itu Christ, biru kerajaan surga. Kalau itu kita pakai baru semuanya terang. Karena itu terimalah kacamata rohani yang baru ini dan kamu akan melihat semuanya dengan lebih jelas. Karena itu jangan melewatkan, ini mumpung murah sekali, cuma 400.000. Karena itu seperti tahun yang lalu, tidak sampai 1 bulan, semua 1.000 lebih tertutup. Kita mengharapkan 1.500, mungkin bisa 2.000. Karena seperti semangat saya kalau membuat satu conference, maybe this is the last conference yang kita bisa lakukan. We will never know. Karena itu saudaraku, kedatangan Kristus sudah sangat dekat. Karena itu jangan seperti orang yang punya 1 talenta. Tuhan itu Tuhan yang jahat. Kenapa? Dia tidak kenal Tuhannya. Know your God, know yourself, and know your enemy. Datang dan join dan terimalah. Bukan cuma impartasi, tapi understanding. Kingdom Paradigm. Be there. God bless you all. Amin. Shalom warga kerajaan, senang menyambut kembali Bapak, Ibu, dan Saudara yang hadir ibadah hari ini, baik secara onsite maupun online. Bagi yang baru pertama kali bergabung di ibadah JBI Rock Semarang, selamat datang, selamat bergabung. We are glad you are home. Dan berikut adalah petualangan Rock News minggu ini. Katakan Rock News, katakan Rock News. Ini di gurun, bukan di salju. Iman jangan sampai kering. Ayo KM, Mari bergabung dengan komunitas-komunitas gereja ini untuk saling mendukung, membangun, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dingin, ini kan salju. Ayo, kita semakin mengenal karakter Kristus lebih lagi. Dengan menghadiri Kingdom Talk setiap Rabu, minggu ketiga setiap bulannya. Tertali. Oh, oke. Mari setiap kita mengambil bagian di dalam doa pengerja untuk mendoakan pokok-pokok doa yang ada. Setiap hari Kamis, pukul 6.30 malam di tempat ini. We help you to fulfill your destiny. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu untuk melayani di tempat ini, bisa menghubungi kontak person berikut ini. Sekian petualangan Rock News untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Stay healthy,
stay faithful, and God God bless bless you. you. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita semua diberkati ya. Saya barusan diberkati dengan tayangan beliau berdua yang sangat cocok ini. Bapak Ibu, kita semua mengucapkan selamat datang untuk Ibu Yevi dari Semarang. Selamat datang ya Bu Yevi. Lalu juga ada Saudari Esra dari Sentani Jayapura yang sedang liburan di tempat ini. Bisa lambaikan tangan sedikit buat kami. Selamat datang. Bagi Ibu Yevi jika belum tertanam di gereja manapun, kami menyambut Ibu untuk minggu-minggu berikutnya. Oke. Baik Bapak Ibu, ini saya harus pakai catatan ya karena pengumumannya cukup seperti kereta api ini. Jadi yang pertama adalah tentang baptisan air. Bapak Ibu yang sudah dari minggu lalu mungkin diumumkan, dan hari ini adalah pendaftaran terakhir 19 Juli karena katekisasi segera akan dilakukan untuk minggu depan setelah ibadah. Jadi persilahkan, mari yang Bapak Ibu berkenan untuk baptis yang masih akan mendaftar. Bisa nanti menghubungi oleh Bapak Pendeta Agus ya, Bapak Pendeta kita yang glowing katanya. Kemudian yang kedua itu ada seminar KLC yang akan diadakan di Denpasar tanggal 1 sampai 3 September. Ini acara adalah untuk memperlengkapi para leader dan calon leader untuk supaya bisa lebih banyak mengenal atau memperdalam ilmu-ilmu di dalam firman Tuhan. Jadi nanti silahkan yang masih akan mendaftar, kebetulan sampai bulan Juli ini adalah masih early bird ya, jadi harganya masih murah. Nanti yang mau mendaftar silahkan langsung dengan Bapak Yance, ya Bapak Ibu ya. Kemudian mengenai HUT, nah ini panitia sudah mempersiapkan hadiah jutaan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ini tidak mendaftar lomba yang diadakan untuk HUT gereja pada Agustus nanti, yaitu satu visi, satu gerakan. Yang mendaftar sudah lumayan banyak ya Kak Tias ya. Jangan sampai kalau Bapak Ibu nanti menyesal uangnya hanya untuk saya gitu ya. Jadi ayo kita semua daftar rame-rame ya. Nanti pendaftaran bisa untuk satu visi satu gerakan kepada Kak Jemima, betul ya? Kak Jemima di mana ini? Lalu untuk kaos masih ada Bapak Ibu untuk batch 2, itu dimulai pada 16 Juli kemarin dan sampai tanggal 26 Juli. Jadi yang kepingin punya kaosnya, pingin meramaikan, tidak harus dipakai di ulang tahun, mungkin boleh di sesi lain. Tidak harus beli juga, kita bukan paksaan, tapi yang kepingin banget silahkan segera pesan kepada Kak Tias ya. Harga, ukuran semua disesuaikan. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian pengumuman selanjutnya, nah minggu ini tanggal 22 Juli adalah minggunya Kingdom Talk. Jadi mari para aktivis, Bapak Ibu Saudara semua, kita menyimak apa yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Krishna. Temanya sangat menarik, yaitu Injil Kristus vs Injil yang lain. Nah ini tentunya kita semua kepo ya, pengen tahu apa sih yang akan disampaikan oleh Ibu Doktor. Tidak banyak pengumumannya. Oh satu lagi untuk sehati, minggu ini seharusnya ya Bu ya, tapi digantikan di minggu besok. Jadi monggo yang tergabung dalam sehati untuk mengikuti ibadah sehati besok minggu depan. Kemudian untuk ibadah minggu depan, kita semua datang, kita dengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Elroy Goyari. Ya, kita semua datang berbondong-bondong ke tempat ini. Ibadah roket dan roki seperti biasa di ruang atas dan ruang bawah. Saatnya Bapak Ibu untuk persembahan, mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik. Ada dua cara, mungkin Ibu Yevi dan Saudari Esra. Kode 1 untuk persembahan,
perpuluhan, kode 3 untuk 003 untuk persembahan dan 005 untuk pembangunan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk semua anugerah yang Kau berikan kepada seluruh jemaat di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kehidupan kami ini adalah karena kehendak-Mu. Kini saatnya Tuhan, kami akan mengembalikan sebagian kecil dari yang sudah Engkau limpahkan yang terlalu banyak buat kami. Terima kasih Yesus, kami akan memberi. Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan pasti memberkati. Kami Kami bersyukur buat pagi hari ini, buat berkat kebenaran akan firman-Mu yang memberikan kekuatan buat setiap kami. Yang pasti firman-Mu itu yang akan mengubah cara pandang kami, mengubah cara pikir kami, dan lebih mengubah cara hidup kami. Kami yakin hari-hari ini menjadi sebuah terobosan yang baru di dalam kehidupan kami, untuk kami semakin hari semakin percaya dan perkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, ada bagian di mana kami harus mengerjakan untuk terus dapat dipercaya, takut akan Tuhan, dan mampu untuk menguasai di dalam diri kami masing-masing. Kami berdoa menyerahkan untuk gereja-Mu GBI Rock Semarang ini. Kiranya Tuhan yang terus membawa kami untuk mengalami hal-hal yang baru, hal-hal yang ajaib di dalam kondisi yang semakin sulit, semakin sukar. Tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang luar biasa. Apapun yang menjadi pergumulan, masalah di dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, dan semua apapun yang Engkau adakan dalam hidup kami yakin bersama Engkau tidak ada yang tidak mungkin yang bisa kami kerjakan. Semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan akan bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati para pemimpin yang ada, bahkan presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran TNI Polri. Kiranya roh takut akan Tuhan dapat dipercaya, itu benar-benar ada di dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kalau kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan memberkati perjalanan kami. Engkau mengirim malaikat-Mu menjaga setiap kami, dan kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Dengan otoritas-Mu, hamba-Mu berdoa, mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah studi-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, dan segala apapun yang Kau kerjakan, Tuhan sendiri akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia,
Bahkan Tuhan sendiri juga yang akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.